terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Arwani, Sama-sama. kita ketahui bahwa cukup banyak ya sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar dalam Betul beberapa betul waktu betul, iya. terakhir, begitu ya, ekspektasi bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunganya di Betul. pertemuan bulan September ini, kemudian juga dari domestik ada juga kehebohannya kemarin ya, Iya, surprise begitu bagi para surprise. pelaku pasar berkaitan dengan Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani yang kemudian diganti dengan Pak Purbayayudi Sadewa begitu. Betul Cukup betul, ada responnya ya di market kita dalam 2 hari terakhir, tapi betul. seperti apa Anda melihat berbagai sentimen ini mempengaruhi pergerakan pasar? Iya, memang sih, sentimen pasarnya dari dalam dan luar negeri ya. Jadi yang isu yang paling kentara sekali bagi investor kita saat ini adalah bukan saja Fed cut rate ya, tapi mungkin lebih dominan sentimen dari dalam negeri. Nah, terutama sekali yang by surprising sekali adalah pergantian atau reshuffle beberapa menteri ya, ada 4 menteri, salah satunya adalah Menteri Keuangan Pak Purbayayudi Sadewa yang mereplace dari Bu Sri Mulyani. Nah ini memang sih pengumumannya juga kan 2 hari yang lalu kan memang seperempat jam ya menjelang closing market ya. Jadi kebayang sih kalau di saat opening bell atau di tengah market lagi buka, tapi ini kebetulan menjelang penutupan pasar. Nah, investor sih basically sih sebenarnya simple ya. Pertama adalah melihat apakah action plan-nya ya, terutama action plan dari kebijakan pemerintah, terutama tentang beberapa proyek-proyek yang bisa dikatakan proyek mercusuar ya, bagi beberapa kalangan gitu. Nah itu bagaimana didanai atau di funding gitu. Yang kemudian yang kedua adalah isu tentang perpajakan ya, tax ya. Itu bagaimana sikap dari Menteri Keuangan kita yang baru, terutama menyikapi tentang policy untuk kedepannya. Kemudian statement dari beliau sendiri kan tentang pertumbuhan, bagaimana menjaga pertumbuhan itu at least 7% ya, walaupun pemerintah punya target sampai dengan akhir periode kabinet sekarang sampai dengan 8%. Nah itu poin-poin yang mungkin akan ditunggu oleh pasar ya, oleh investor terutama. Jelas sekali juga investor luar juga ingin melihat action plan-nya ya. Walaupun ada satu catatan paling penting, Pak Purbaya, kita panggilnya Pak Purbaya ini adalah orang lama juga di market. Memang sih tidak terlalu tampil quote unquote ke depan ya, lebih banyak Di belakang layar. quote unquote di belakang layar gitu. Tapi beliau cukup lama juga di institusi keuangan, dalam hal ini di Danareksa ya, Danareksa Research Institute di RI. Baik, baik. Dan ini juga menjadi pertanyaan begitu ya, seberapa jauh sebetulnya kalangan investor ataupun juga pelaku pasar ini mengenal sosok dari Menteri Keuangan yang baru begitu. Karena memang perbandingannya adalah Ibu Sri Mulyani yang memang lebih cukup terkenal secara global begitu. Tapi kita ketahui bahwa sebetulnya tadi seperti Anda sampaikan Pak, bahwa Pak Purbayayudi Sadewa ini juga lebih banyak di belakang layar begitu kan. Kerap juga aktif berpartisipasi ya dalam pengambilan kebijakan begitu, karena beberapa kali juga sudah masuk dalam tim ataupun juga bagian dari pemerintahan ataupun juga kabinet itu sendiri begitu. Nah, seberapa kenalkah pelaku pasar sebetulnya dengan Menteri Keuangan kita yang baru, dan seberapa yakin bahwa kebijakan ke depannya yang diambil ini akan bisa mencapai target-target yang diinginkan tadi, termasuk pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya kita paling gampang sih, ini mungkin dari saya pribadi ya, paling gampang adalah membaca track record beliau kan, apa yang sudah beliau kerjakan ya. Jadi selama di LPS cukup banyak gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan, itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau bukan cuma hanya menongkrongin dalam hal ini bank-bank konvensional, tapi juga BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, yang memang yang kurang sehat, beberapa sudah di merger dan beberapa sudah ada yang ditutup ya. Jadi cukup kuat background beliau, track recordnya dalam hal ini dalam menangani perbankan di kita, terutama sekali di tahun 2025 ini juga kan beberapa BPR kan sudah dibenahi gitu. Yang poin kedua adalah track record beliau adalah selama ini kan asuransi atau insuransi kan tidak masuk di dalam LPS ya. Nah itu sudah masuk juga di dalam LPS, itu yang buah karya dari, benar-benar buah karya dari Pak Purbaya ya. Kemudian yang ketiga adalah yang
perlu di-highlight mungkin oleh pelaku pasar barangkali adalah beliau ini adalah salah satu dari 4 orang tim Komite Stabilitas Keuangan. Jadi stabilitas keuangan ini kan terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan Pak Ibu Sri Mulyani sendiri, kemudian beliau gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kerangka makro, saya bilang dalam kerangka makro beliau sudah sangat catch up gitu. Artinya udah sangat memahami kerangka makronya gitu. Karena beliau adalah salah satu dari anggota tim Komite Stabilitas Keuangan kan. Itu yang paling penting sih bagi kita. Jadi bukan orang luar juga quote unquote gitu yang masuk cemplung di dalam Kementerian Keuangan juga sih, saya pikir itu. Baik, baik. Jadi sudah familiar tentunya ya. Tadi tinggal sebenarnya market juga udah positif ya hari ini kan. Jadi mungkin adjustment dari market juga udah aware juga kan. Who is the Purbaya gitu kan. Sudah mempelajari begitu ya track recordnya begitu dalam 2 hari terakhir ini. Baik, betul, tapi ketika kita melihat kemarin kan market sebetulnya juga cukup bereaksi sempat cukup besar begitu koreksinya di kisaran 1%. Kemudian juga kita melihat bahwa net sell asing ini juga cukup deras begitu ya. Apakah artinya memang tadi lebih ke panic selling yang dilakukan oleh investor asing, ataukah memang ada tadi balik lagi ya, artinya nama Pak Purbaya ini juga mungkin belum terlalu dikenal begitu ya oleh utamanya juga oleh asing begitu ya, karena tadi lebih banyak di balik layar begitu. Apakah Anda melihat demikian begitu, artinya bahwa once orang-orang ataupun juga investor ini sudah mengenal siapa sosok ini, bahwa kedepannya nanti market kita juga akan lebih optimis dan percaya Saya percaya gitu? sih kedepannya market optimis ya dan percaya gitu. Artinya begini, Pak Purbaya ini juga sebenarnya kan bukan orang yang secara akademik, bukan orang yang tidak punya pengalaman di dalam bidang kebijakan ekonomi, karena kan S1 S2-nya juga kan di ekonometrik ya. Kebetulan S2 S3 ya. Ya, kebetulan secara pribadi saya cukup mengenal beliau juga. Artinya untuk kajian secara ekonomi makro ya, dalam hal ini especially econometrics ya. Beliau sangat jago di dalam econometrics gitu ya, dalam permodelan ekonomi gitu. Ya, itu yang mungkin investor pelaku pasar belum mengenal lebih dekat ya. Tapi by the time gitu, buying time mungkin nanti pelan-pelan gitu, itu akan terefleksi di market sendiri. Nah, kalau asing sih memang sih ya, asing kan karena ada keterjarakan dengan beliau, jadi mereka mungkin kurang familiar ya, karena bukan berdiri di lembaga internasional sebelumnya kan. Nah, dan aksi asing juga sebenarnya sih nggak terlalu net buying ya di dalam sebelum pengumuman Menteri Keuangan yang baru, memang asing udah net sell gitu. Jadi tidak semata-mata karena faktor ini sih sebenarnya sih itu. Oke, baik.